Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Dewa Maling Baju Hitam telah berhasil melaksanakan tugas dari Pangeran Rana Blambang. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Soal diri Mapati Jayenggrono, kau tak usah khawatir pangeran, tak usah khawatir. Dia sudah kubikin beres. Hah? Maksudmu? Dewa Maling lalu menerangkan pertempurannya dengan Jayenggrono dan bagaimana dia pada akhirnya berhasil merobohkan toko tinggi istana Pajang itu. Bukan main gembiranya Rana Blambang, berkali-kali dipujinya Dewa Maling. Kalau begitu, kata sang pangeran pula, malam ini juga aku sudah bisa menggerakkan bala tentara Surabaya untuk menggempur istana. Rana Blambang mengangguk-angguk, kemudian katanya, dengar Dewa Maling, pasukan-pasukan akan memasuki kota raja dari pintu selatan. Sebelum itu, beberapa orangku yang ada di dalam kota raja akan menimbulkan kebakaran. Kau sendiri terserah apakah mau ikut menggempur bersama-samaku atau datang seorang diri. Karena ada sedikit urusan, biarlah aku datang seorang diri pangeran. Jawab Dewa Maling. Baiklah kalau begitu, sampai bertemu di kota raja malam ini. Sampai ketemu, balas Dewa Maling lalu meninggalkan tempat itu. Sesudah Dewa Maling lenyap, di kejauhan, Pangeran Rana Blambang dan Pandemang naik ke kuda masing-masing. Apa kataku kan pangeran? Berkata Pandemang. Dewa Maling pasti berhasil mendapatkan tombak Trisula itu. Pangeran Rana Blambang tak berkata apa-apa, melainkan menepuk pinggul kudanya agar lari lebih kencang. Agar lebih cepat, sebaiknya kita ambil jalan memotong saja Pandemang, kata Pangeran Rana Blambang. Baik pangeran, menyetujui si pembantu. Maka kedua orang itu pun membelok memasuki sebuah jalan kecil. Pangeran Rana Blambang di sebelah depan, sedang pembantunya mengikuti dari arah belakang. Ada kira-kira sepeminuman teh, mereka menempuh jalan liar kecil itu, sewaktu di depan mereka terdengar suara siulan, membawakan lagu tak teratur dan tak menentu nadanya. Tiada beda dengan anak-anak yang baru pandai bersiul. Yang anehnya, suara siulan itu masuk ke telinga kedua penunggang kuda yang menggetarkan gendang-gendang telinga mereka. Siapa pula yang berada di daerah liar dan bersiul begitu rupa? Ujar Pangeran Rana Blambang pada Pandemang. Ada kelainan dalam suara siulan ini pangeran, memperingatkan Pandemang. Iya, aku juga merasakan, kata Pangeran Rana Blambang dan mulai memperlambat lari kudanya. Karena itu, bersikap waspadalah Pandemang. Setelah 2 kali peminuman teh jauhnya mereka menempuh jalan kecil itu, rasa heran semakin bertambah. Betapakan tidak? Sudah sejauh itu tetap mereka masih belum juga memapasi atau melihat orang yang bersiul, sedang suara siulan tetap santai, datangnya dari arah sebelah muka. Seorang biasa,
tak mungkin dapat bersiul seaneh ini. Membatin Rana Bambang, diraba pinggangnya untuk memastikan bahwa tombak Trisula masih berada di situ. Setelah 1 kali peminuman teh lagi berlalu, bertanyalah Pangeran Rana Bambang. Bagaimana Pandemang? Apakah kita teruskan juga menempuh jalan kecil ini? Terserah Pangeran. Menurut hamba, sebaiknya kita kembali saja. Tapi sudah jauh begini, kepalang tanggung, kata Rana Bambang. Dia berpikir sejenak lalu, biar kita teruskan saja. Aku kepingin tahu siapa manusianya yang bersiul itu. Maka keduanya pun memacu kuda masing-masing kembali. Tak selang berapa lama di hadapan mereka, tampaklah seseorang duduk di tepi jalan bersandar ke sebatang pohon. Kedua kakinya diulurkan ke depan. Orang inilah yang tengah asik bersiul-siul seenaknya. Bahkan ketika Pangeran Rana Bambang dan Pandemang sampai di tempat itu, dia terus saja bersiul-siul, seolah-olah tidak pernah tahu atau tidak peduli akan kehadiran kedua penunggang kuda itu. Hanya seorang pemuda tolol gila. Kira aja Pandemang. Kukira siapa? Kata Rana Bambang pada pembantunya. Pandemang juga jadi mendongkol ketika menyaksikan orang yang bersiul itu adalah seorang pemuda berpakaian putih, bertampang tolol dan berambut gondrong. Hei orang edan, minggirlah, beri kami jalan, membentak Pandemang. Dibentak demikian rupa, si pemuda bukannya hentikan siulan, malah semakin memperkencangnya. Hingga baik Pangeran Rana Bambang maupun Pandemang terpaksa menutup jalan pendengaran masing-masing agar telinga mereka tidak menjadi sakit pengang. Pemuda hina dina, bentak Pandemang lagi penuh marah. Berani kau bersikap kurang ajar terhadap kami, kupecahkan kepalamu. Haa! Pandemang melompat dari kudanya. Tinjunya yang keras besar laksana palu godam diayunkan ke kepala pemuda itu. Pandemang, tahan dulu, suruh Pangeran Rana Bambang. Mau tak mau, mendengar seruan itu, Pandemang menghentikan gerakannya. Dia berpaling dan bertanya heran. Mungkin dia tuli Pandemang, hingga tak mendengar ucapan kita. Sekalipun tuli, tapi dia toh tidak buta Pangeran. Rana Bambang mengambil sekeping uang perak. Sambil melemparkan uang itu ke depan kaki pemuda yang duduk di tanah, dia berkata, Hei pemuda, kalau kau hanya seorang pengemis, ambil uang itu dan menyingkirlah lekas. Si pemuda menghentikan siulannya. Sebagai ganti dari mulutnya, kini keluar suara tertawa membahak, membuat 2 ekor kuda yang ada di situ menjadi gelisah dan mengeluarkan suara ngikikan ketakutan. Apa kata hamba Pangeran? Pemuda ini memang pantas diberi hajaran, kata Pandemang. Rana Bambang kali ini juga sudah menjadi gusar, sehingga sewaktu pembantunya itu kembali mengayunkan tangan, memukul kepala si pemuda, dia tak menghalangi lagi. Suara itu dibarengi dengan keluhan tinggi Pandemang. Entah kapan si pemuda bergerak, tahu-tahu pukulan Pandemang meleset dan menghantam pohon di belakangnya hingga patah, dan tumbang dengan mengeluarkan suara berisik. Pandemang sendiri mengeluh kesakitan. Tinju kanannya kelihatan merah lecet, dan ini membuat laki-laki itu naik ke kepala amarahnya. Masih dengan mengadakan tangan kosong, Pandemang menerjang ke muka menyerbu si pemuda berpakaian putih. Yang diserang ganda tertawa lalu berkelit ke samping. Setiap serangan yang dilancarkan oleh Pandemang tak satu pun mengenai sasarannya. Ini membuat Pandemang semakin naik pitam, sedang lawannya terus-menerus tertawa mengejek. Akhirnya, Pandemang tak menunggu lebih lama lagi. 2 bilah golok besar yang senantiasa tergantung di pinggangnya kiri kanan dicabutnya. Sesaat kemudian, sepasang senjata itu laksana hujan mencuram menderu-deru ke arah pemuda berbaju putih. Dalam keadaan begitu rupa, si pemuda tak bisa main-main seperti tadi lagi. Dia mesti bertindak cepat kalau tidak mau dapat celaka. Didahului oleh suara siulan yang melengking tinggi laksana mau merobek gendang-gendang telinga, pemuda itu berkelebat.
Di lain kejap, tubuhnya lenyap menjadi bayang-bayang dan Pandemang kini bingung sendiri karena tak dapat melihat di mana lawannya berada. Apakah Pandemang bisa menghajar pemuda itu? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.